Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'badu. Baik, untuk mata kuliah metode numerik, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita masuk ke ekstrapolasi Richardson atau Richardson's extrapolations. Tapi sebelumnya, saya mau mengajak kembali dulu ke deret Taylor, bahwa deret Taylor ini merupakan dasar ya dalam menentukan hampiran untuk beda pusat, beda maju dan beda mundur, atau selisih pusat, selisih maju, selisih mundur. Jadi dari sini ini persamaan deret Taylor. Ekspresinya seperti ini. Jadi kalau misalkan saya punya fx plus h, h ini merupakan jarak dari x ke satu titik di himpunan yang sama. Ketika kita mempunyai fx plus h, maka ini bisa kita tulis sebagai penjumlahan dari fx ditambah x plus h min x per 1 faktorial turunan pertama dari f x ditambah x plus h min x per 2 faktorial kuadrat dikali turunan kedua dari fx dan seterusnya sampai panjang sekali ya. Nah, yang mau saya ingatkan adalah bahwa x plus h itu merupakan titik yang kita hampiri gitu. Titik yang kita hampiri. Jadi ketika di sini simbolnya boleh apa saja sebenarnya. Cuma saya ambil x plus h itu supaya gampang menggambarkannya gitu. Jadi kalau saya punya titik x di sini, maka x plus h itu x ditambah sebuah jarak h gitu ya. Maka di sini titik yang kita mau cari gitu ya. Misalnya di sini titik x0, maka di sini titik x1 misalnya gitu. Itu. Kemudian ini bisa kita sederhanakan. Jadi kalau misalnya ini merupakan selisih dari x plus h dengan x. Artinya x1 dengan x, maka pasti selisihnya adalah merupakan jarak itu sendiri atau h-nya itu sendiri. Oke, sehingga dari sini kita dapat h. Di sini kita dapat h. Jadi kalau kita sederhanakan lagi, di sini jadi h, di sini h kuadrat, h pangkat 3 dan seterusnya. Oke, begitupun kalau misalnya kita punya fx min h gitu ya. Fx min h, maka di sini pasti jadi negatif h karena di sininya nanti akan berubah, negatif. X min x habis, sisa min h, sehingga di sini nanti dapatnya x min h gitu. Jadi nanti kalau kita untuk selisih mundur atau beda mundur ya, fx min h itu kan sama dengan fx gitu ya, min hf aksen x gitu dan seterusnya kan gitu ya. Kemudian h kuadrat, dan h kuadratnya positif karena min h kuadrat kan gitu ya, jadi positif plus. Kemudian kita ketemu lagi negatif h pangkat 3 nanti kalau misalnya kita gunakan x min h dan seterusnya. Nah, itu sekilas. Kemudian kalau saya misalkan, karena dalam beberapa buku kita temui atau dalam beberapa pembahasan oleh dosen-dosen metode numerik yang lain gitu ya, kita temui simbol-simbol yang berbeda. Nah, tidak perlu bingung karena kita punya kita samakan dulu kita mau gunakan yang mana gitu. Kalaupun kalian nanti belajar dan menemukan kok simbolnya sepertinya beda ya gitu,
tapi maknanya tetap saja karena itu hanya sebuah simbol. Jadi kalau misalkan saya ganti nih fx plus h ini saya tulis sebagai fxi plus i sebagaimana yang digunakan di buku kita gitu ya. Di apa? Di bahan pegangan yang dibagikan oleh Pak Erwan itu dia menggunakannya fxi plus 1. Sehingga kalau misalnya ini saya ganti dengan fxi plus 1 dan ini bisa saya tulis sebagai fi plus 1, maka fx juga akan bisa ditulis seperti ini, fxi, fi dan seterusnya. Sehingga ini kalau saya tulis ulang jadinya fi plus 1 sama dengan fi plus h, fi aksen dan seterusnya. Kan gitu ya. Ini ada di buku pegangan yang Pak Erwan berikan. Maka kalau kita mencari turunannya atau fi-nya, maka fi aksen, maka kalau ini saya pindahkan ke kiri, saya pisahkan sehingga bisa dapat seperti ini. Dan untuk mendapatkan fi aksennya saja, maka kita dapatkan seperti ini. Jadi h-nya turun ke bawah. Kemudian ini sisanya panjang sekali sehingga kita sederhanakan menjadi sebuah galat. Anggap saja kita hanya menghitung ini dengan catatan bahwa ini merupakan sebuah hampiran karena galatnya tidak kita hitung. Maksudnya dengan kesalahan atau dengan errornya sebesar OH ini gitu ya. Jadi OH ini merupakan orde galatnya. Semakin besar orde atau pangkat dari H-nya, maka semakin kecil galatnya. Kenapa? Karena OH ini kita dapatkan dari, coba lihat di sini ya. Mana? Ini ya. Berarti kalau kita menentukan ini, berarti kita hanya menggunakan dari sini sampai ke sini ya. Dan ini dari H kuadrat per 2 ke kanannya itu tidak kita gunakan. Sehingga ketika H-nya pindah ke kanan, dia ada di bawah, maka si OH ini H-nya menjadi H-nya menjadi pangkat 1. Jadi H gitu ya. Per 2 F aksen plus dan seterusnya gitu ya. OH-nya kan jadinya seperti ini. Dan seterusnya. Sehingga seperti yang saya katakan, semakin besar H pangkatnya, pangkat 3 katakanlah begitu ya, maka akan semakin teliti. Artinya semakin banyak suku yang dipakai dalam perhitungan. Jadi katakanlah kalau misalnya kita gunakan OH pangkat 6 misalnya, maka perhitungannya yang kita gunakan sampai H pangkat 3, H pangkat 4, sampai H pangkat 7. H pangkat 7 per 7 faktorial F I turunan ke 7. Wah, gimana tuh ya? 7 ya. Dan seterusnya. Kita gunakan sampai sini. Sehingga galatnya hanya tersisa lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Artinya pasti perhitungannya lebih akurat daripada yang OH saja gitu. Nah gitu. Jadi dikatakan dalam buku pun semakin besar pangkat H-nya maka akan semakin teliti. Akan semakin teliti. Oke, sekarang kita ke ekstrapolasi Richardson. Ekstrapolasi Richardson. Oke. Pada dasarnya ekstrapolasi Richardson ini menggunakan hampiran beda pusat atau Central Divided Difference (CDD) gitu.
hampiran beda pusat dengan orde OH kuadrat. Jadi jika kalian masih ingat hampiran beda pusat untuk orde OH kuadrat itu kan bisa kita tulis sebagai F0 aksen sama dengan F1 dikurangi F min 1 per 2H tambah OH kuadrat. Ya, ini hampiran selisih beda pusat. Hampiran selisih atau beda pusat, selisih pusat. Hampiran selisih pusat. Nah, di Richardson ini kita hanya perlu gampangnya ya, kita hanya perlu mengurangkan kedua hampiran pada selang tertentu. Artinya ketika kita mempunyai titik-titik, kita ambil hampiran dengan titik masing-masing sejarak H atau 2H. Misalnya ambil titik-titik hampiran, sejarak atau sejauh H dan 2H. Nah, dari sini kita bisa menentukan turunannya berdasarkan hampiran selisih pusat. Nah, dengan cara tersebut kita dapatkan hampirannya, sehingga nanti kita bisa, ketika kita kurangkan kedua hampiran tersebut, kita akan mendapatkan sebuah formula atau sebuah ekspresi yang bisa kita gunakan untuk menentukan turunan yang kita maksudkan dengan lebih teliti lagi, dengan akurasi yang lebih baik daripada menggunakan hampiran selisih pusat saja. Baik, kita lihat saja ya. Misal DH ini dan D2H misalnya. Misal DH dan D2H ini merupakan hampiran dari Fx0, turunan Fx0 dengan titik-titik dari sejarak H dan 2H. Sehingga dari sini kita punya DH itu bisa kita tulis sebagai F1 min F min 1 per 2H kan gitu ya. Ditambah OHS ditambah OH kuadrat. Sedangkan D 2H-nya ini bisa kita tulis sebagai, karena jaraknya 2H, artinya 2 kali dari ini, maka kalau misalnya kita gambarkan sini X0, jarak H itu katakanlah di sini misalnya, berarti di sini X1, di sini X-1, sedangkan jarak 2H berarti dia lebih jauh lagi ke kanan. Kalau H ini sebatas X1 berarti 2H itu sampai X2 misalnya begitu ya. Jadi ini bisa kita tulis F2 min F min 2 per 2 kali 2H ditambah OH kuadrat. Ini hanya penulisan saja, simbolnya mungkin bisa beda dengan buku-buku yang lain atau dengan pengajar-pengajar yang lain. Tapi kita sepakati saja bahwa nilai hampirannya dari turunan Fx0 itu adalah DH. Sehingga ini bisa kita tulis sebagai, ininya bisa kita ganti dengan ini ya, F0 aksen atau turunan F0 ditambah
Ini kita ganti dulu simbolnya dengan C H kuadrat dan seterusnya. Ini sama ditambah apa nih? Oh, ini 2H ya. Sorry, 2H kuadrat. 2H kuadrat. Berarti ini kita dapat 4 CH kuadrat. Tambah dan seterusnya. Kemudian ketika kita kurangkan DH ini dengan D2H, maka kita dapatkan CH kuadrat. Ini kan habis ya. F0 aksen habis. Ini CH kuadrat dikurangi 4CH kuadrat. Ini kita dapatkan 3CH kuadrat. Dari sini kita akan menentukan nilai C. Maka C sama dengan DH min D2H dibagi min 3A kuadrat. Ini kita substitusi kembali ke persamaan DH yang awal. Sehingga kita punya DH sama dengan F0 aksen plus, tulis lagi, DH dikurangi D2H dibagi 3A kuadrat. 3H kuadrat dikali H kuadrat. Ini bisa kita coret sehingga kita bisa dapatkan F0 aksennya sama dengan ini pindah ke kiri jadi DH, pindah minnya ke atas ya, jadi min, pindah ke kiri jadi plus DH min D2H dibagi 3. Ini bisa kita sederhanakan lagi. Nol aksennya sama dengan, ini kita anggap saja begini ya, 1 kan, sehingga ini bisa masuk ke sini. Jadi kita punya 3DH tambah DH jadi 4DH min D2H per 3. Nah, inilah yang dimaksud ekstrapolasi Richardson ya. Richardson ya. Ya, itulah ya. Ekstrapolasi Richardson. Nah, kemudian setiap kita melakukan ekstrapolasi ini, maka galat yang akan kita dapatkan juga akan semakin kecil. Artinya akurasinya akan semakin besar. Tadi kita gunakan hampiran selisih pusat itu menggunakan order galat OH kuadrat. Nah, di sini dalam ekstrapolasi Richardson ini kita dapatkan order galat OH pangkat 4. OH pangkat 4. Oke, nah semakin kita melakukan ekstrapolasi dengan data yang lebih banyak dan rentang atau nilai H yang lebih kecil, maka ketelitiannya akan semakin baik dengan galat yang semakin kecil pula. Ingat ya, galat semakin kecil itu pangkat H-nya akan semakin besar. Artinya dari tadi deret Taylor itu yang panjang itu, kalau H-nya semakin besar artinya semakin banyak perhitungan ke kanan yang kita gunakan. Oke, ini ekstrapolasi Richardson ini kalau saya perumum ini bisa menjadi
Ini supaya gampang saja mengingat, F0 aksennya saya ganti dengan D ya. 4DH min D2H per 3. 3 ini bisa saya ganti juga dengan 4 min 1. Maka ini kalau saya perumum, sebelum saya perumum, kalau saya ini lakukan ekstrapolasi lagi terhadap data yang ada, katakanlah ini DH gitu ya, maka saya akan dapati, ini kalau saya tulisin pangkatnya jadi D pangkat 1, 4 pangkat 1, D pangkat 1, D pangkat 1 gitu ya. Ini bukan D pangkat 1. Tadi kita gunakannya D saja ya. D ini artinya hampiran dari selisih pusat ya. Mana tadi? Oh, di atas ya. Hampiran dari selisih pusat. Nah, ini. Hampiran dari selisih pusat. Oke, nah itu ya. D di sini adalah hampiran dari selisih pusat yang tadi kita gunakan. D2H juga sama. Sehingga ini kalau kita lakukan ekstrapolasi lagi, kita akan dapati D pangkat 2H sama dengan, kenapa ada hanya D pangkat 2 4 pangkat 2 D pangkat 1H min D pangkat 1 2H per 4 pangkat 2 min 1. 1 juga pangkat 2 harusnya, tapi sama aja ya, berapapun pangkatnya 1 adalah 1. Ini kalau kita lakukan lagi ekstrapolasi, itu dapatkan D pangkat 3, 4 pangkat 3, D pangkat 2H, min D pangkat 2, 2H, per 4 pangkat 3, min 1. Atau secara umum, kita dapatkan D pangkat N, misalnya begitu, sama dengan 4 pangkat N, D pangkat N min 1H, min D pangkat N min 1, 2H, per 4 pangkat N min 1. Kalau misalnya D di sini kita dapatkan OH pangkat 4 galatnya, maka di sini akan kita dapatkan OH pangkat 6. Di sini kita dapatkan OH pangkat 8 dan seterusnya. Ya. Jadi semakin besar semakin banyak ekstrapolasi yang kita gunakan, semakin banyak data yang kita gunakan, maka galat pun akan semakin kecil nilainya atau pangkat H-nya akan semakin besar. Sehingga akurasinya akan lebih teliti. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh. Contoh 1. Saya punya jika fx sama dengan 5x e pangkat min 2x, tentukan turunan dari f0,35 dengan ekstrapolasi Richardson dengan H sama dengan 0,25 dan H 0,125. Baik, kita sudah tahu bahwa F0 aksen atau turunan F0 itu bisa kita tulis sebagai D aksen H sama dengan, ini mau pakai H enggak juga sama aja ya. Sama dengan 4D H dikurangi D 2H kan gitu ya, per 3. Oke, dari sini kita dapat apa? DH
Dan D2H-nya kita belum tahu. Jadi kita harus cari DH dulu. DH-nya apa? Sama dengan F0 aksen itu ya. Yang pakai hampiran selisih pusat. Jadi F 0,35 kan gitu ya. 0,35 ditambah selang jaraknya berapa? 0, oh yang H berarti 0,125 ya. 0,125 dikurangi F 0,35 dikurangi 0,125 dibagi 2 kali H-nya tadi 0,125. Dari sini kita dapat F 0,475 dikurangi F 0,225 dibagi 0,25. Ini kan sama dengan, karena kita tahu fungsinya fx sama dengan 5x pangkat min 2x, maka f 0,45 sama dengan 5 dikali, kayaknya nggak akan cukup ya, saya geser ya dari sini ke sini. 5 dikali sama dengan 5 dikali 0,475 dikali pangkat min 2 kali 0,475 dikurangi F 0,225. Jadi 5 dikali 0,225 pangkat min 2 0,225 dibagi 0,25. Sehingga kita akan dapatkan pakai kalkulator ya. Hitung dulu. Kita dapatkan 0,9185 dikurangi 0,7175 dibagi 0,25, kita dapat sekitar 0,8040. Nah, ini taksirannya. Jadi kita dapat 0,8040. 0,8040 kita langsung tulis saja di sini, sama dengan 4 dikali 0,8040 dikurangi, nah D2-nya kita belum punya, maka kita cari dulu. Kita hapus dulu ini. D2H ya. Oke. D2H-nya sama dengan 0,35 ditambah jarak yang dipakai hanya 0,25 ya. Berarti 0,35 tambah 0,25 dikurangi F 0,35 dikurangi 0,25 per 2 kali 0,25. Maka kita dapatkan F 0,6 dikurangi F
0,1 dibagi 0,5. Seperti tadi, ini saya langsung aja. Saya hitung hasilnya dapat 0,9035 dikurangi 0,4094 dibagi 0,5 sekitar 0,9880. Nah, ini kita substitusi ke sini. 0,9880 dibagi 3. Ini kita dapat hasilnya kita dapatkan hasilnya 0,7427. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya D2H atau F0 aksen ini juga merupakan turunan dari 0,35. Tapi dia D2H ya, D2H ini yang sama dengan F0 aksen itu juga sama dengan F turunan dari 0,35, tapi dia hanya menggunakan hampiran galat hampiran order galat OH pangkat 1 OH pangkat 2. Sehingga kalau kita memang membutuhkan hasil yang lebih akurat, maka kita gunakan kembali atau cari kembali nilainya, nilai turunan 0,35 ini dengan menggunakan ekstrapolasi Richardson ini. Ya. Jadi ini D2H ini juga nilai turunan dari 0,35. DH juga sama, ini turunan dari 0,35. Hanya ini kalau DH ini menggunakan pendekatan dengan jarak yang lebih lebar. Dengan jarak yang lebih lebar dari X0-nya, jadi lebih jauh. Jadi hasilnya bisa lebih bagus, bisa lebih yang DH ini lebih dekat dengan X0-nya, jadi hasilnya dia akan lebih baik. Tapi kalau yang D2H ini dia jaraknya lebih jauh sehingga hasilnya pun ya kurang lebih bisa dilihat sendiri lah ya. Jadi kalau yang D2H ini hasilnya 0,988, kalau DH ini 0,804. Sedangkan yang dengan ekstrapolasi Richardson 0,7427. Kalau kita mau menghitung nilai pastinya, karena ini ada fungsinya, bisa kita cari juga sebenarnya nilai fungsinya. Nilai fungsinya itu kalau kita turunkan ini, kita dapatkan F aksen 0,35 dari nilai fungsi dari ekspresi fungsi ini ya. Kita dapatkan 0,7449. Jadi kalau dilihat ini lebih didekati oleh ekstrapolasi Richardson. Karena dia galatnya OH pangkat 4 gitu. Ya. Oke, contoh yang lainnya mungkin akan saya sampaikan pada video yang lain. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa nilai pasti kalau ada ekspresi fungsinya itu bisa kita tentukan langsung seperti ini. Nah, ekstrapolasi Richardson itu hanya menaksir atau memberikan nilai hampiran. Jadi bukan nilai sebenarnya, tapi sebisa mungkin mendekati nilai sebenarnya.
dengan meminimalisir error gitu ya. Maka sebaiknya semakin besar semakin banyak perhitungan yang ke kanan dari detail itu, maka sebenarnya errornya akan semakin kecil karena dia semakin mendekati. Ya, jadi ini semua nilainya nilai hampiran ya, sekitar gitu ya. Sekitar gitu. Oke, kita tutup saja pertemuan hari ini. Untuk soal yang lainnya nanti akan tersedia dalam video yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.